Selamat berjumpa kembali dalam mainan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 14 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pengakuan Dosa. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 51 ayat pertama sampai dengan keempat. Untuk memimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Datan datang kepadanya, lalu setelah ia menghampiri Batsyeba, kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggarku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, sedemikian pentingnya pengakuan dosa, sebagaimana pentingnya kami hidup di dalam kebersihan di aspek-aspek lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pengakuan dosa, sebuah mazmur yang sangat luar biasa dari Mazmur 51. Satu pasal yang mencatat tentang pengakuan dosa Daud setelah ditegur oleh Nathan karena dia telah menghampiri Batsyeba. Kita tahu dengan jelas dosa perzinahan itu menciptakan dosa pembunuhan. Dosa perzinahan juga menciptakan kita menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan apa yang diharapkan. Begitu banyak orang yang dirugikan. Begitu banyak juga orang yang kemudian menjadi sakit hati karena sebuah perbuatan perzinahan. Tidak hanya berbicara, kalau itu berzina dengan orang yang sudah punya pasangan, apalagi sudah berumah tangga. Bahkan kemudian dihilangkannya Uria suaminya, sehingga mengalami kematian dengan sengaja ditempatkan dalam pasukan untuk menyerang di paling depan. Niat jahat yang sangat luar biasa. Berbicara tentang dosa, sahabat seperjalanan, setiap orang punya dosa-dosa pribadi yang disembunyikan, yang tidak diketahui oleh siapapun, mungkin diketahui oleh dirimu, atau dosa yang kemudian diketahui, bahkan kemudian digeruduk. Dan kalau perbuatan dosa ada orang yang sengaja menjebak, melihat, mencari, dan tatkala kita tertangkap basah, sebagaimana apa yang pernah terjadi dalam Alkitab, wanita penzina itu tertangkap basah, tetapi yang berdosa melakukan zina, tapi yang menangkap pun juga berbuat dosa. Jadi dosa itu begitu banyak, versinya begitu banyak. Kalau kita berbicara setiap kita masing-masing, setiap kita punya kelemahan. Wanita punya kelemahan dalam keberdosaannya, lelaki punya kelemahan di dalam berdosanya. Catatan Alkitab sangat jelas. Lelaki itu sangat rentan ke dalam dosa perzinahan, sementara wanita itu sangat rentan ke dalam dosa keinginan kepastian, yaitu perlindungan, sehingga mencari lelaki secara tidak sadar, ingin yang katakanlah yang kaya, yang mapan, yang kemudian yang bisa menjamin kehidupannya. Karena wanita memang dalam kondisi yang perlu dibela, perlu dilindungi, perlu dijaga, sehingga memastikan bahwa laki-laki yang akan menjadi pasangannya, akan menjadi suaminya, adalah orang yang bisa menjamin kehidupannya, memberikan rasa aman dan perlindungan. Dan itu identik dengan kekayaan finansial, selain aspek-aspek lain, karakter, kepribadian, dan yang lainnya. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang pengakuan dosa, Mazmur pasal 51 mencatat sedemikian luar biasa bagaimana Daud dikatakan memohon kepada Tuhan, ya Tuhan kasihanilah aku dengan kasih setiamu, ya Tuhan hapuskanlah pelanggaranku, ya Tuhan bersihkanlah aku, ya Tuhan tahirkanlah aku. Itu pengakuan dosa daripada Daud. Kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkan dan tahirkan dosaku. Dan pengakuan dosa dari Daud itu dikatakan, aku sadar akan pelanggaranku, aku bergumul dengan dosaku, terhadap engkau sajalah aku berdosa, melakukan apa yang engkau jahat. Sebuah kesadaran adalah dimulai daripada sebuah pemahaman, tatkala dia mengkaitkan dirinya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Sewaktu seseorang hanya mengkaitkan setiap hidupnya itu kepada pikirannya, kepada perasaannya, kepada kehendaknya, kepada ambisinya, kepada keinginannya, maka karena potensi manusia di dalam dirinya memang sebagai orang berdosa, maka perbuatan-perbuatan dosalah yang dilakukan. Tetapi tatkala seseorang itu bertapau, terikat, berhubungan intim dengan Allah, menyatu dengan Allah, maka yang terjadi adalah dirinya membuka ruang, pikirannya, perasaannya, kehendaknya, diberikan ruang selebar-lebarnya, di mana kehendak Allah yang masuk dalam dirinya, firman-Nya yang mengendalikannya, dan kemudian titah dan perintahnya Tuhan yang dilakukannya. Tetapi orang yang kemudian lebih mengumbar hawa nafsunya, maka di sanalah kejatuhan dalam dosa, sebagaimana yang terjadi juga kepada Daud. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengaku dosa? Sebagaimana Daud setelah ditegur oleh Nathan,
Beranikah kita berkata seperti Daud berkata, kasihanilah aku, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah dan tahirkanlah aku. Maukah kita seperti Daud, aku sadar akan pelanggaranku, bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau saja aku sudah berbuat jahat. Bagaimana supaya pengakuan dosa itu menciptakan segala sesuatu yang hidup, yang semakin diperbaharui, dikuduskan dan ditahirkan. Apa yang Daud katakan, jadikan aku tahir ya Tuhan. Perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan ambil rohmu yang kudus terhadap aku. Bangkitkan kembali aku ya Tuhan. Kegirangan karena selamatmu. Lengkapi aku ya Tuhan dengan roh yang rela. Itulah Mazmur pasal 51. Bagaimana kita bisa mengaku dosa? Yang pertama, kita tahu apa yang kita lakukan adalah sebuah dosa. Kita tahu bahwa dosa itu sesuatu yang melanggar kebenaran firman Allah dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau kita sudah menyadari, maka kita juga perlu sebuah kerelaan untuk melepaskan dosa. Setiap perbuatan dosa tanpa kerelaan untuk melepaskannya, dia tetap akan memegangnya. Kalau dia kurang rela, saat tangan kiri memegang, tapi tangan kanan melepaskan. Seakan-akan dosa tetap dijaga dan dipelihara, tapi sebagian dosa itu kemudian diserahkan kepada Tuhan supaya diampuni. Itulah sifat manusia. Tidak ada sebuah keindahan tatkala kita benar-benar bersih secara total, ditahirkan secara total, diampuni secara total. Setelah itu jangan kembali masuk ke dalam kubangan yang sama. Sebuah ilustrasi yang kita pahami. Babi itu akan kembali ke dalam kubangannya sekalipun sudah dimandikan. Kita tahu perilaku babi tentu karena dia butuh katakanlah suhu tubuh yang bisa diredakan, diturunkan. Maka dia bermain di lumpur, bermain di air. Tapi kita manusia yang tidak membutuhkan bermain di lumpur, kita bisa meredakan suhu badan kita dengan baik karena metabolisme tubuh dan struktur tubuh manusia bisa mengeluarkan keringat. Ada binatang tertentu yang tidak bisa mengeluarkan keringat, dia butuh ada di dalam air secara berkala. Pada titik ini sahabat seperjalanan, apakah kita mau seperti Daud melakukan pengakuan dosa secara rela dan berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Tuhan tolong supaya aku tahirkanlah aku, bersihkanlah aku. Biarlah aku dibangkitkan kembali dengan kegirangan. Karena aku mengingat akan selamatmu, akan pengampunanmu, akan kasihmu. Dan aku berjanji untuk tidak melakukan dosa-dosa berulang kali dan berulang kali. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak ada sebuah keindahan selain keindahan kita. Tatkala kita hidup dalam kebenaran, kita meninggalkan dosa. Tidak kembali ke dalam kubangan yang sama. Mari kita belajar untuk jujur dengan diri kita masing-masing. Membuka mata kita lebar-lebar dari terang firman Allah. Orang yang tidak pernah mau bertobat dari dosa, biasanya dia akan terus membenarkan dirinya sendiri dan tidak pernah mau disalahkan. Sebuah kerelaan dan pengakuan, ya Tuhan, inilah dosa-dosaku, aku taruh di dalam kirbat-Mu, aku meminta ampun di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memurnikan aku, membersihkan aku, mentahirkan aku, sehingga aku mengalami sebuah kehidupan yang seperti Daud katakan, aku mengalami kegirangan karena keselamatan yang Allah perlihatkan kepadaku. Biarlah sahabat perjalanan hidup kita semakin baik, semakin benar, menjauhkan dosa dan mendekatkan diri hidup dalam kebenaran kekudusan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.